طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ini bisa juga sambutan saya panjang, tapi bisa juga pendek sekali. Yang ada berkaitan dengan Imam Syafi'i, kaitan dengan Harun Rasyid, Imam Syafi'i Harun Rasyid. Saudara-saudara sekalian, setelah Imam Syafi'i pindah dari Baghdad, yang perlu saudara ketahui, Imam Syafi'i mengaji kepada ibunya Siti Fatimah, yaitu umur 2 tahun. Umur 2 tahun Imam Syafi'i ngaji kepada Siti Fatimah Al-Quran. 2 tahun Imam Syafi'i belajar Al-Quran. Umur 6 tahun Imam Syafi'i hafal Quran. Berarti Imam Syafi'i 2 tahun Al-Quran, umur 6 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Banuk di Indonesia kadang-kadang bayi
umurnya 55 tahun belum ngerti Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i hafal Al-Quran, umur tahun sudah hafal Al-Quran. Lalu Imam Syafi'i belajar Muwatta dari 7 tahun sampai 10 tahun, hafal hadis Muwatta. Ini nanti ke Harun Rasyidnya nanti carry. Bila mana waktunya nyandak, yaitu pertentangan, yaitu ahli strategi politik berhadapan antaranya, yaitu Khalifah Abu Nawas, yaitu adalah Khalifah Harun Rasyid dengan Kiai Haji Abu Nawas. Menang mana antara Kiai Haji Abu Nawas kali Khalifah Harun Rasyid? Adu strategi politik. Saudara-saudara sekalian, Imam Syafi'i umur 10 tahun baru ngaji dumateng Imam Muslim Az-Zinji. Niku 10 tahun. Wonten neng Yaman sebab belajar bahasa Arab yang asli niku wonten Yaman. Saudara-saudara sekalian, setelah umur 12 tahun Imam Syafi'i niku umur 10 tahun sampai 12 tahun belajar nahwu sorob Imam Syafi'i. Setelahnya Imam Syafi'i belajar nahwu sorob 10 tahun sampai 12 tahun, Imam Syafi'i baru mengaji fikih dumateng Imam Muslim Az-Zinji. Sehingga Imam Syafi'i umur 12 tahun diperintah oleh Imam Muslim Az-Zinji kain mucal wonten Masjidil Haram. Panuk saudara, jenggotnya sudah putih. Tapi kadang-kadang dereng mucal. Imam Syafi'i umur 12 tahun diperintah Imam Muslim Az-Zinji wonten teng Masjidil Haram mucal. Setelahnya long lihat mucal dari pagi sampai sore, pada Isya sampai malam, Imam Syafi'i ngaos terus, sehingga suatu saat moco ba'da zuhur, yaitu jam 2-an niku sik poso, Imam Syafi'i niku ngelak. Padahal poso niku ngelak. Imam Syafi'i datang saja wonten teng sumur Zam-Zam. Nalikane sumur ndak nekani sumur Zam-Zam, Imam Syafi'i minum. Padahal yang ngaji di ulama-ulama besar. Loh, Syafi'i piye sih? Loh kok ora poso dhewe? Sampai Imam Syafi'i datang, setelah datang tanya Imam Syafi'i, jenengan pripun sih? Niki kita sedaya niki poso kabeh. Lho jenengan mboten poso niki pripun? Jawab Imam Syafi'i, kula dereng wajib poso kok. Imam Syafi'i dereng wajib poso. Setelah Imam Syafi'i belajar kitab fikih, lajeng Imam Syafi'i umur 14 tahun nganti 15 tahun diperintah dening gurune pun Imam Muslim Az-Zinji supados ngaos dumateng Imam Maliki. Sehingga Imam Syafi'i niku diperintah kali Imam Muslim Az-Zinji supaya minta, yaitu tolong dumateng, yaitu minta dumateng ibunipun supados dipun parengaken pindah wonten Imam Maliki. Imam Syafi'i lawong Imam Syafi'i klambi
siji tok, sarung siji tok. Lah niku Imam Syafi'i. Maka dari itu kondur teng griya niku mboten waktan napa-napa. Sarung siji, klambi siji. Imam Syafi'i terus kondur mawon melayu. Ketika Imam Syafi'i melayu sampai di rumahnya Imam Syafi'i, mengetuk pintu. Mengetuk pintunya keras. Ketika ngetuk pintunya keras, di dalamnya niku Siti Fatimah niku matur, siapa yang ngetuk pintu? Kula putranipun panjenengan ingkang nami Syafi'i. Kula badhe pindah wonten teng Kyai Maliki wonten teng Mekah. Maka dari itu kula badhe dateng dumateng panjenengan nyuwun izin. Loh, kowe kok mengetuk pintunya keras? Kalau kamu mengetuk pintu keras berarti kamu belum mempunyai akhlakul karimah. Hai Syafi'i, kamu belum punya akhlakul karimah, tidak usah pulang ke rumah. Kamu berangkat saja di pondok. Imam Syafi'i ini lajeng berangkat. Masalahnya mengetuk pintu keras berarti ndereng gadai akhlakul karimah. Panuk saniki kadang-kadang butuh ngetuk pintu malah dijejek. Sikile dijejek, ya sikile jejek niku. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, lajeng Imam Syafi'i teka wonten teng Imam Maliki. Nalikane teka teng Imam Maliki niku benten kados teng mriki. Imam Maliki jangankan bangsa bupati, camat, yang kenal itu gubernurnya saja itu angel. Maka dari itu Imam Syafi'i tersebut minta kepada gubernur, Pak Gubernur, jenengan sampai akan kepada Imam Maliki kula badhe ngaos. Lah Imam Syafi'i sampai semangat Imam, yaitu adalah gubernurnya, di sini akan bertemu dengan Imam Maliki. Itu yang bertemu itu adalah wong sing besar-besar. Mboten kula kados gubernur. Yang bertemu itu harus orang besar-besar. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Pak Imam Maliki wonten ingkang namine Imam Syafi'i badhe ngaos dumateng panjenengan. Nah jawab Imam Maliki, kena ngaji karo aku kudu ngerti dingin sing diaji yaiku adalah kitab Muwatta. Maka dari itu gubernurnya mengatakan, Imam Syafi'i jenengan yen badhe ngaos dumateng Imam Maliki sampeyan kedang ngertos yen sing diwaos niku napa, niku kitab Muwatta. Jawab Imam Syafi'i, alhamdulillah kula sampun hafal. Imam Syafi'i pun hafal. Banu jenengan saniki kadang-kadang ngaji Quran. Niku dereng hafal dereng ngopo niku mun hafal Imam Syafi'i. Barang Imam Syafi'i niki muni mun hafal, lajeng Imam Syafi'i diundang. Dikon maca dari pertama sampai akhir, hafal kejipal Imam Syafi'i. Ya wis kowe tak terima. Sehingga Imam Syafi'i ngaji dumateng Imam Maliki 1 tahun rampung. Lajeng Imam Syafi'i pindah wonten teng Irak, wonten teng Baghdad. Wonten teng Baghdad karena Imam Syafi'i termasuk cerdik cendekiawan, orang yang pandai betul, sehingga Imam Syafi'i nganggit kitab Qadim. Lajeng Imam Syafi'i sak sampunipun wonten Irak pindah wonten teng Mesir, wonten teng Masjid Iskandaria. Masjid Iskandaria. Nalikan Masjid Iskandaria mlebu wonten Masjid Iskandaria ada pengajian 20, halaqah 20. Saking gedene masjid niku. Ada yang puluhan orang, ada yang eketan orang, ada yang ratusan orang, ada yang ribuan orang, ada yang puluhan ribu ingkang ngaos. Nalikan Imam Syafi'i masuk wonten Masjid Iskandaria, 18 halaqah bubar dadi siji.
ngaji kabeh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kan jadi yang asalnya 20 halakoh jadi 3 halakoh. Satu halakoh ada yang ijen-ijen, satu halakoh ada yang puluhan. Tapi Imam Syafi'i isi ngaji puluhan ribu. Keranten Imam Syafi'i isi ngaji puluhan ribu. Akhirnya Imam Syafi'i difitnah dari Syiah. Imam Syafi'i Syiah. Padahal pada waktu itu para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, Syiah akan ditangkap oleh Irak. Ditangkap wong songo 10 Imam Syafi'i diangkat wonten teng Irak. Jadi Imam Syafi'i sing ngajake mulane ditangkap, lajeng dibondo tangane, dibondo sikile, ditumpakna unta dari Mesir sampai Irak berapa ribu kilometer. Sampean kepengin sing ngajake sing ngajake ya dibanja sikile karo dibanja tangane numpak Irak. Lah niku setelah sampai di Mekah wong 10 niku satu panggil potong leher, 2 panggil potong leher, sampai 9 potong leher. Dari Imam Syafi'i sing badhe dipanggil. Lajeng Imam Syafi'i dipanggil. Ketika Imam Syafi'i dipanggil, "Hai Syafi'i, masuk." Lah niki Harun Rasyid ndelengaken lho iya. Syafi'i mlakune Ahlussunnah wal Jamaah. Mlakune tok Ahlussunnah wal Jamaah. Ngomongnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dingkluke Ahlussunnah wal Jamaah, dingkluke tok niku Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Ahlussunnah wal Jamaah. Tok niku Ahlussunnah wal Jamaah niku. Loh kok bisane si itu bagaimana? Maka dari itu Imam Syafi'i tanya, "Saudara namanya siapa?" Kalau Syafi'i. Loh, sampean niku ra mlakune Ahlussunnah wal Jamaah. Loh sampai kok Syi'i bagaimana? Saya bukan Syi'i, saya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu saya Ahlussunnah wal Jamaah. Anak sampean siapa? Ayahnya siapa? Siapa? Ayah kula Idris. Dirangkul, kamu saudara saya. Nah ini saudara, saking bungai Khalifah Harun Rasyid, mboten kesalahan tangan, sampai Khalifah Harun Rasyid mengatakan, "Syafi'i, saya memberi duit kepada kamu, yaitu 300.000 dinar." Kalau saudara ingin tahu, 300.000 dinar sekarang itu adalah 50 miliar. 50 miliar. Jenengan kan gawe proposal. Buat proposal, ini Imam Syafi'i. Jawab Imam Syafi'i, Khalifah Harun Rasyid, kula mboten nate nyekel duit kathah. Maka dari itu saya minta tidak usah saya diberi sampai 300.000 dinar. Pun saniki jenengan kalau berpikir 50 miliar lajeng Imam Syafi'i kondur diantar oleh seorang gubernur. Niku Imam Syafi'i. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, ini antara Imam Syafi'i dengan Khalifah Harun Rasyid. Sebab pada waktu itu Khalifah Harun Rasyid dengan Imam Syafi'i ini kesareng. Dengan Khalifah Harun Rasyid dengan Kiai Haji Abu Nawas juga bersama. Niku sareng. Malah pernah Kiai Haji Abu Nawas ditanyai oleh Khalifah Harun Rasyid, "Bu Nawas, kamu dengan saya mulia mana?" Jawabnya Kiai Abu Nawas, "Mulia kul." Oh paduka. Mulia kula. Lah soalnya apa? Jenengan kan digaji pemerintah, yang kula digaji karo pangeran.
Kulo niki digaji karo pangeran. Jenengan digaji karo pemerintah. Orang yang digaji pangeran otomatis lebih mulia daripada orang yang digaji.